Baik, selamat malam teman-teman semua yang ada di Sydney. Terima kasih sudah mengundang kami. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin saya tidak tahu apakah kita punya alasan yang sama atau tidak. Tetapi sekali lagi pada malam hari ini tidak ada salahnya kita juga melihat kembali alasan kita mengapa kita memilih gereja Katolik. Kadang kita sudah ada di dalam dan kita sering melupakan alasannya. Dan pada hari ini nanti kita akan berikan 7 alasan mengapa kita memilih gereja Katolik. Dan silahkan bagi teman-teman ada yang mau bertanya silahkan tulis di chat. Kami juga akan memonitor chattingnya. Nanti pada saat pertanyaan itu sesuai dengan topik bahasan, uh, ada 7 alasan. Nanti kami akan selip-selipkan pada pembahasan tadi. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan alasan yang pertama. Alasan yang pertama, mengapa kita memilih gereja Katolik adalah karena gereja Katolik yang didirikan, dikehendaki, dan dilindungi Kristus. Nah, kita melihat alasannya apa saja. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Kristus mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus, dan ini dituliskan di dalam Matius 16 ayat 18, bahwa di atas batu karang ini, maka aku akan mendirikan, di dalam kitab suci bahasa Indonesia dikatakan jemaat, tetapi sesungguhnya itu adalah eklesia atau gereja. Jadi aku akan mendirikan gerejaku. Kita baca aja bersama ya. Konteksnya waktu itu adalah Yesus bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku ini? Lalu jawab Simon Petrus ya, nah, demikian. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi teman-teman terkasih, kita mengingat ya di sini bahwa Yesus mendirikan jemaat. Ya. Yesus tidak menuliskan kitab suci. Ya. Yesus selain daripada mempercayakan sebuah buku, ya, dia mendirikan gereja. Dari gereja inilah kita kemudian menerima kitab suci. Oleh karena itu, pesan ini perlu kita resapkan sungguh-sungguh di dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah mendirikan gereja, bukankah kita harus ada di dalamnya? Ya, keyakinan ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari bahwa Kristus mendirikan gereja, maka kita akan menganggap bahwa semuanya sama saja. Ya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Kristus sungguh-sungguh mendirikan gereja, dan gerejanya itu adalah di atas Rasul Petrus, artinya berada di dalam gereja Katolik, karena Rasul Petrus adalah paus yang pertama, dan kemudian di dalam sejarah kita melihat bagaimana suksesi itu terus berjalan sampai saat ini, yaitu Paus Fransiskus yang ke-266, dan akan dilanjutkan sampai akhir zaman. Nah, kalau kita menyadari bahwa Yesus sendiri telah mendirikan gereja, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paus Emeritus Benedictus bahwa gereja tidak bisa didirikan. Ya. Kenapa? Karena gereja itu sudah didirikan oleh Yesus dan hanya bisa diterima. Kenapa? Karena gereja itu adalah tanda kasih Allah kepada umatnya. Ya. Maksudnya gereja tidak bisa didirikan oleh manusia. Oleh manusia, ya karena sudah didirikan oleh Kristus. Ya. Yang kedua ya, Kristus dikatakan sebagai kepala gereja, dan gereja adalah tubuhnya. Ini ada di beberapa ayat dalam kitab suci ya. Kolose 1 ayat 18, Efesus 4 ayat 15, Efesus 5 juga ayat 23. Dan waktu menceritakan tentang gereja dan anggota-anggota tubuhnya itu di 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Nah, sekarang untuk melihat itu semua, kita bisa membuka itu dari kitab surat Rasul
Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Efesus 1 ayat, sebenarnya itu ada satu perikop judulnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Itu tercantum di sana adalah rangkuman tentang rencana Allah bagi orang-orang atau manusia yang dipilihnya atau yang diciptakannya dan dikasihinya. Ya. Itu di situ kita bisa membaca, nanti kita membaca secara khusus ayat yang ke-9 dan 10 ya. Tapi kita baca awalnya dulu. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Lalu kita sambung ayat 9. Ya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi, demikianlah sabda Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa sejak awalnya Allah menghendaki manusia ciptaannya ini kudus. Dan ini semua dicapai dengan apa? Dengan mempersatukan semua manusianya ini dengan Kristus sebagai kepala. Nah, jadi dari sejak awalnya Allah menghendaki semua umat manusia ini disatukan dengan Kristus putranya ini. Dan kesatuan dengan Kristus sebagai putranya yang menjadi kepala ini terjadinya itu adalah di gereja. Di gereja. Dan hal ini juga ditekankan kembali oleh Yesus karena sebelum dia menderita sengsara di dalam Yohanes 17 diceritakan bagaimana Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya semuanya menjadi satu. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya semua murid. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan demikian, kesatuan ini sangat penting. Jadi kalau kita melihat gereja, jangan hanya dilihat sebagai satu bangunan saja, tetapi lebih dalam dari ini, dari bangunan, karena ini adalah tanda kasih dari Allah, bagaimana Allah menginginkan semua umatnya untuk bersatu di dalam gereja ini, supaya seluruh umat Allah ini bisa masuk di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Sehingga Rasul Paulus juga memberikan satu perumpamaan bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Kristus yang senantiasa terikat dengan kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Ya, soalnya kepala sama tubuh nggak mungkin Tidak mungkin berpisah ya. Berpisah, ya. Dan kesatuan itulah yang menggambarkan, yang harusnya menggambarkan kesatuan Yesus dan Allah Bapa. Ya. Seperti Kristus dan Bapa adalah satu, ya, di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30. Jadi kesatuan itu penting banget gitu ya. Bagi Yesus itu penting sekali. Itu yang diucapkan di doanya terakhir, perkataannya terakhir sebelum sengsaranya. Dia berdoa kepada Bapa ya, dan ini dinyatakan di Injil Yohanes bahwa last wish-nya Yesus adalah supaya semua yang mengimani dia, yang percaya karena pemberitaan para rasul, yaitu kita semua, menjadi satu. Diulang sampai 3 kali bahkan ya. Yesus dalam segala pengetahuannya, dia pada saat itu bukan mustahil ya, dia sudah tahu akan terjadi seperti sekarang, di mana gereja kemudian tidak sepenuhnya bersatu, ya. Tetapi pada awalnya selalu diinginkan gereja itu satu. Satunya sempurna ya, bukan cuman sama-sama menyebut nama
Kristen, bukan. Satunya diinginkannya satu sempurna seperti dia satu dengan Allah Bapa. Ya, dan kalau Kristus mendirikan gereja, maka dia tidak seperti manusia ya. Kalau manusia membuat sesuatu kemudian tidak dipelihara. Mm-mm. Tetapi kalau Yesus, kalau dia mendirikan gereja, maka dia juga akan menyertainya. Nah, itulah janji yang diberikan oleh Kristus bahwa dia akan menyertai gerejanya itu sampai akhir zaman. Bahkan di dalam Matius 16 juga dikatakan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Dan ini dibuktikan di dalam sejarah bagaimana Gereja Katolik mengalami begitu banyak goncangan, tetapi tetap bertahan sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Dia bertahan sampai 2000 tahun. Kalau dia bertahan sudah 2000 tahun, tentu saja ini menjadi bukti bahwa Yesus sendiri yang melindungi. Karena kalau Yesus tidak melindungi gerejanya, mungkin kita sudah, gereja Katolik sudah punah dari zaman dulu ya. Iya. Apalagi kalau melihat di cerita sejarah, ada masa-masa di mana pausnya lebih dari satu ya. Ya, Kadang ada yang 2, ada yang 3 bahkan ya, sama-sama mengklaim sebagai paus, tapi akhirnya terjadi rekonsiliasi dan kembali ditegakkan memang yang sah yang mana ya, dan itu tidak terputus dari Rasul Petrus sampai dengan Paus Fransiskus sekarang. ya, dan memang untuk memelihara kesatuan ini tidaklah mudah. Dan hanya mungkin kalau ada satu otoritas yang diberikan. Dan otoritas ini memang diberikan kepada Rasul Petrus, dia memegang kunci, dan kemudian juga kuasa untuk melepaskan dan mengikat dosa, yang artinya juga termasuk di dalam kuasa untuk mengajar. Ya. Oleh karena itu, kita melihat di dalam gereja Katolik adanya satu kesatuan. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sehubungan dengan hal ini. Oke, kalau ada pertanyaan tentang tobat, nanti itu ada di bagian belakang. Nanti kita jawab belakangan. Ini, pertanyaan yang pertama, apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik? Ya, ini Barusan kita kemarin ada mungkin bisa dilihat dulu ya. videonya, karena itu harus dijelaskan kurang lebih 1,5 jam. Dan ada banyak pertanyaan di situ. Lihat di video di Katolisitas, tapi intinya adalah kalau Yesus sudah mendirikan gereja dan kemudian gerejanya ini memang diinginkan untuk merangkul semua umat manusia, maka gereja mengajarkan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Tetapi Allah juga menginginkan bahwa semua orang diselamatkan dan mengetahui kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Oleh karena itu, ada orang di luar sana bukan karena kesalahannya sendiri, tetap mengikuti suara hatinya yang benar, tetap bertumbuh di dalam kasih, setia sampai akhir, digerakkan oleh rahmat, secara tidak langsung dia juga terhubung di dalam gereja Katolik. Karena kita nggak melihat nature gereja secara mendetil pada sesi ini, tapi intinya mereka terhubung ya di dalam gereja Katolik. Jadi kalau mereka pun diselamatkan, itu karena Kristus yang keselamatannya mengalir melalui gerejanya. Sekali lagi, karena tidak mungkin Kristus terpisah dari gerejanya, karena gereja adalah tubuhnya, atau juga sebagai mempelai wanita. Ya. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa diasumsikan ya, bahwa semua yang di luar pasti terhubung. Tidak ya, ada persyaratannya. Seperti Ya. tadi disebut ya, harus dia memang bukan karena kesalahannya sendiri, dia tidak sampai mengenal Yesus dan gerejanya, dan juga dia mengikuti dorongan suara hatinya, mencari Allah, menaatinya, ya, hidup dalam kasih, dan seterusnya ya, ya memang dengan sesuai dengan yang menjadi kehendak Allah. Ya, tapi detailnya di video khusus ya. Ada pertanyaan lagi, terjadi split antara Roma Katolik dan Eastern Orthodox. Ya, intinya adalah bahwa memang ini adalah satu kenyataan yang menyedihkan, ya, bahwa terjadi satu perpecahan, ya, dengan awal dari Orthodox, kemudian nanti disusul dengan Protestan. Tapi poinnya adalah gereja Katolik telah membuktikan dirinya bahwa dia tetap ada sampai saat ini, ya, dengan kepemimpinan yang jelas, ya, dengan penerus rasul yang jelas juga, yaitu para uskup, dan kemudian semua organisasinya rapi, tertata, ya, yang menjadi satu ikatan, akan kelihatan unity-nya itu seperti apa. Ya, universal juga ya, Yeah. di seluruh dunia. Dan memang
eh, kami di Katolisitas pernah membahas khusus tentang hal itu ya. Judulnya Filioque ya. Silakan diketik saja di fasilitas pencarian yang ada gambarnya kaca pembesar, itu tulis saja Filioque yang apa yang satu kata yang sering diperdebatkan dengan saudara-saudari kita yang dari Ortodoks ya. Tapi kalau kita membaca di sana, sesungguhnya itu ada sejarah yang panjang sampai terjadi split itu ya. Puncaknya memang di tahun 1054 ya, oleh ada kasus lain lagi selain filioque itu mereka berbeda lagi soal penggunaan roti dalam perjamuan. Mereka memilih roti beragi, sedangkan kalau di gereja Katolik hosti tidak beragi ya, roti tidak beragi. Nah, kalau kita melihat sejarahnya sampai terjadi split itu memang panjang ya, karena di gereja timur itu kalau kita melihat beberapa ajaran yang istilahnya menyimpang, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran para rasul, itu selalu silih berganti timbul di gereja timur ya, dan selalu yang menjadi penegas kembali untuk kembali ke ajaran awal adalah gereja Roma ya. Dalam hal ini gereja Latin yang disebut sebagai gereja barat ya. Jadi memang ada bisa dikatakan semacam unsur politik di sini ya. Mereka yang memang secara faktual gereja lahir dari Yerusalem ya, di daerah timur sana, tapi kemudian yang memang menjadi penentu dan jadi seolah kuasa mengajar paus itu adanya di gereja barat ya, sehingga ini memang ada dua polarisasi ini di sepanjang sejarah. Kami pernah membahasnya juga di sesi kompendium Katekismus Gereja Katolik ya, tentang hal ini ya. Sesi berapa ya itu ya? Waktu kita bahas tentang Gereja Ortodoks yang di satu kudus awal-awal Katolik. ya, mungkin sebelumnya ya. Nah, jadi itu kita bisa melihat di sana sejarahnya ya. Mungkin untuk lebih baiknya seperti itu, tapi sama-sama kita melihat dasarnya ada. Kenapa Gereja Katolik menyatakan Roh Kudus juga berasal dari Bapa dan Putra, karena memang ada ayat-ayat kitab suci pendukungnya. Jadi bukan tanpa alasan. Oke, tapi ini Ini nanti menyimpang, jadi baiknya dibaca dulu di artikel Katolisitas ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Tapi kita lanjut dulu. Tapi intinya adalah kita yang paling dekat dengan gereja Katolik adalah gereja Ortodoks. Ya. Karena ini adalah sister church. Jadi kita mengakui ini adalah saudara yang paling dekat karena begitu banyak hal yang sama sebetulnya. Ya. Oke. Wah, 2 pertanyaan langsung panjang nih jawabannya. Oke, masuk ke yang kedua, yaitu yang kedua adalah gereja yang mempunyai jalur apostolik ya. Nah, maksudnya apa? Jalur apostolik ini adalah artinya kalau kita melihat kepemimpinan yang sekarang, itu mempunyai akar dari para rasul dan bisa ditelusuri ya di dalam sejarah. Jadi seperti contohnya Paus Fransiskus ini adalah paus yang ke-266 ya. Dan ini bisa ditelusuri dalam sejarah dan kemudian kita melihat yang pertama adalah Rasul Petrus. Jadi digembalakan oleh para penerus rasul ya, gereja Katolik ini, yaitu penerus rasul ini kita sebut sekarang sebagai uskup dan para pembantu mereka imam yang tahbisannya dapat ditelusuri sampai kepada para rasul ya. Mereka semua ini adalah yang menjadi perpanjangan dari orang-orang yang telah diutus Yesus secara khusus ya. Kita mengingat Lukas 10 ayat 16 di mana Yesus mengatakan kepada para muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia, yaitu Allah Bapa, yang mengutus aku. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau sampai kita mentaati atau menerima ajaran dari para penerus rasul ini adalah karena kita ingin mentaati sabda Tuhan yang ini. Karena Tuhan menginginkan agar kita mendengarkan
mereka yang telah diutus oleh Yesus untuk mengajar kita, yaitu para penerus rasul ini. Karena barang siapa, kalau kita sampai menolak mereka, kita sama saja menolak Yesus dan menolak bahkan Allah Bapa yang mengutus Yesus. Ya, jadi kita sesungguhnya harus bersyukur ya bahwa kita dipimpin oleh hierarki yang memang punya suksesi apostolik yang jelas. Dan kadang sering juga kita mendengar dari orang-orang, wah ajarannya nggak usah terlalu didengerin lah, karena ini juga buatan manusia. Ya. Nah, kita harus melihat bahwa tidak semua orang mempunyai kuasa untuk mengajar tidak dapat sesat. Tetapi Yesus sendiri mempercayakan kuasa mengajar ini kepada gereja. Ya, oleh karena itu kita juga harus dengarkan mereka. Ini juga menjadi tanda kita mau merendahkan hati kita, ya. Karena kalau enggak kita menjadi sombong bahwa wah pokoknya interpretasi saya yang paling benar. Ya. Mungkin perlu dibacakan di sini, perlu ditulis sebenarnya tambahannya di sini ya. Ayat yang tadi ya, sambungannya. Matius 16 ayat 19. Karena tadi menyambung dari kepada Petrus telah didirikan gereja, dikatakan seperti ini ya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi di sini kita melihat bahwa kuasa untuk mengikat dan melepaskan, termasuk di sini juga adalah kuasa untuk mengajar dan mengampuni dosa, ya, dan memimpin gereja, ya. Ada 3 hal tercakup di sini. Nah, kuasa ini diberikan kepada Petrus sama seperti dahulu Raja Daud memasrahkan kunci kerajaannya itu kepada Eliakim, ya. Itu kita bisa membaca di Perjanjian Lama. Nah, bukan berarti bahwa Eliakim kemudian menjadi lebih tinggi dari Raja Daud, ya, atau sekarang Rasul Petrus menjadi lebih tinggi dari Yesus yang memasrahkan kunci. Tidak. Mereka semua hanya mendapat kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dari tuannya, ya. Dalam hal ini Petrus hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Yesus. Iya. Ini ada pertanyaan sehubungan dengan hal ini. Kita bingung sampai sekarang bertengkar antar agama bagaimana. Jadi kita nggak usah bingung ya. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita apa? Kalau kita sudah ada di dalam gereja Katolik, kita seharusnya bersyukur. Kemudian yang kedua, kadang rasa syukur itu tidak datang karena kita tidak tahu. Oleh karena itu menjadi bagian kita untuk mau belajar. Karena dengan tahu, maka kita menjadi sayang. Ya, orang tidak mungkin sayang tanpa dia tahu terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketahuilah bagaimana iman kita itu sesungguhnya begitu kaya, begitu luar biasa. Nah, semakin kita tahu, maka kita akan semakin mensyukuri dan kemudian dengan pengetahuan dan kedekatan dengan Kristus, maka kita juga bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Bukan hanya dengan kata-kata, kata-kata juga penting supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita, ya, dikatakan oleh di dalam 1 Petrus 3:15, ya, kita harus siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman kita, tetapi harus dengan hormat dan lemah lembut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa memberikan kesaksian dengan perbuatan kita, ya. Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan evangelize always, ya, if necessary with word. Artinya bahwa ya kita selalu melakukan evangelisasi bisa dengan kata-kata, tetapi juga bisa dengan perbuatan, karena perbuatan itu action itu speak louder than words, ya. Jadi bisa bersuara dengan lantang. Karena kalau kita cuma tahu saja, kelihatannya kalau di debat bagus, ya, hebat pengetahuannya, tapi kalau kelakuannya kurang bagus, malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Pinter aja ngomongnya, tapi kelakuannya nggak baik, ya percuma saja. Oke.
Kita lanjut. Alasan yang ketiga, yaitu gereja yang menyampaikan kepenuhan wahyu Allah. Jadi kita harus melihat bahwa di dalam gereja Katolik kita percaya akan apa yang sungguh tertulis, ya, yaitu kitab suci, yaitu dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 bahwa kita 2 2 Timotius Timotius 2 2 ayat ayat 15. Baik, kita ya, baca saja ya, karena ini ayat yang penting ya. Karena kita sering mendengar ya dari sama sesama murid Yesus ya mengatakan bahwa yang paling penting itu kitab suci aja gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya kita melihat bahwa kitab suci sendiri tidak mengatakan demikian ya. Kita melihat bagaimana pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kita perlu atau harus kita mendengarkan juga ajaran lisan dari para rasul, bahkan disebut lebih dahulu. Kita baca bersama ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Bentar, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 ya. Kita baca bersama. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan secara lisan, yaitu tradisi suci para rasul, ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Di samping sesuatu yang disampaikan tertulis, yaitu kitab suci. Ya. Jadi gereja Katolik adalah gereja yang memang mempertahankan semua ajaran ini, baik lisan maupun tertulis. Ya. Bahkan dikatakan kitab suci itu sendiri yang kita terima, yang ada pada kita sekarang ini, adalah sebagian dari tradisi suci yang dituliskan. Ya. Jadi kepenuhan wahyu itu kita terima karena ada tradisi suci ajaran lisan dan ada kitab suci yang tertulis ya dan yang dijaga dengan sepenuhnya oleh magisterium gereja. Ya, dan bukan berarti gereja Katolik kemudian tidak menghormati kitab suci ya. Kita tetap mengakui bahwa kitab suci ini sesuatu yang penting. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16, ini bukan 2 Timotius ayat 15 tapi 16 ya. Harusnya ya. Jadi katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kalau kita melihat bahwa pengajaran di dalam gereja Katolik juga berdasarkan kitab suci. Kalau kita buka buku ini, Katekismus Gereja Katolik, di bagian belakangnya itu penuh dengan kutipan kitab suci. Bahkan dikatakan bahwa sebetulnya semua pengajaran ini selalu punya dasar dari kitab suci. Oleh karena itu, kitab suci memegang peranan yang besar di dalam kehidupan menggereja, ya, baik di dalam pengajaran maupun juga di dalam liturgi. Kita juga lihat ya sangat penting sekali. Tapi kita mengetahui juga bahwa di dalam kitab suci tertera ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran itu adalah gereja, bukan kitab suci. Ya, mari kita baca ayatnya ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan demikian. Jadi, jika aku, Rasul Paulus ya, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat dari Allah yang hidup. Dan jemaat inilah yang didirikan oleh Yesus di atas Rasul Petrus. Ya. Jadi itulah sebabnya gereja ini adalah memang gereja ini tidak terpisah dari Kristus sendiri. Dan dari gereja inilah, dari rahim gereja inilah kita memperoleh ajaran iman kita ya secara lengkap, baik yang lisan maupun yang tertulis dalam kitab suci. Ya, karena kita punya 3 pilar ini, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja, maka kita bisa melihat adanya konsistensi pengajaran
baik dari zaman yang dulu di awal, pertengahan sampai sekarang ini, maka terlihat bahwa ada satu konsistensi. Jadi kalau gereja percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan, maka sekarang pun dulu percaya, ya, kemudian sekarang juga percaya, sampai akhir zaman juga kita tetap memegang bahwa Bunda Maria itu tetap perawan, ya. Demikian juga dengan dogma-dogma yang lain. Nah, kita melihat konsistensi ini menjadi penting. Kenapa? Karena dengan konsistensi ini maka kita seolah-olah mempunyai satu pegangan yang kokoh. Kita bisa percaya, ya, bisa percaya bahwa oh, iman yang saya percaya sekarang ini di dalam gereja Katolik yang diajarkan oleh gereja Katolik dapat saya pegang dengan teguh karena dia tidak berubah, ya. Karena kalau dia berubah-ubah terus, kita akan menjadi goyah. Siapa yang tahu bahwa iman yang saya percaya sekarang ini adalah benar dan tidak berubah? Jangan-jangan nanti berubah, ya. Tetapi dengan adanya konsistensi ini membuat kita dengan yakin untuk mempercayai iman kita, ya. Ya. Ini masih bertanya pertanyaan yang sama, kenapa ya? Merasa belum terjawab atau bagaimana? Nggak apa-apa, Kita mungkin bingung. Oh, udah ini oh terusin ya, aja ya, dulu. oke. Ya, jadi kemudian kalau kita melihat dari Katolik itu memang artinya universal, ya. Universal bukan hanya terbuka terhadap semua orang atau misalkan mencakup seluruh dunia atau sepanjang sejarah, itu juga artinya universal, tetapi juga mencakup semua ajaran. Oleh karena itu kalau kita kalau kita mengaku diri sebagai Katolik, maka kita juga harus menerima semua pengajaran. Ya, apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik kita terima. Itulah yang membedakan iman kita bersifat supernatural atau adikodrati atau bersifat manusiawi. Kenapa? Kalau kita mengarang-arang sendiri, seolah-olah kita memilih iman mana nih yang mau dipercayai, ya. Oh, gereja mengajarkan ini, oke, saya percaya. Tapi yang itu saya nggak mau percaya, ya. Nah, kalau memang caranya begitu, maka kita menempatkan sesungguhnya diri sendiri lebih tinggi dari magisterium, ya. Nah, ini tidak baik. Kenapa? Karena kita sering salah, ya. Dan sebagai manusia kita punya kelemahan untuk mengambil sesuatu yang menguntungkan diri kita. Tetapi iman yang bersifat supernatural, yang bersifat adikodrati artinya kita terima semua. Mau yang gampang, mau yang susah, tetap kita terima, ya. Ada orang yang bertanya ya, di mana kita jumpai kata Katolik dalam kitab suci? Atau sejak kapan orang memakai nama gereja Katolik? Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, ya kata Catholic itu berasal dari kata Katolikos atau holos, kata holos, ya. Dan itu pertama kali keluar dalam, atau kita bisa melihat di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Saya bacakan ya. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah, dikatakan di situ jemaat di seluruh. Itu di situ keluar kata-kata holos di situ, ya. Jadi sebenarnya bisa diterjemahkan sedemikian. Selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Ya. Tapi di sana itu artinya masih pokoknya gereja di seluruh, ya, karena Katolik itu artinya seluruh atau umum, universal. Nah, menjadi suatu nama yang bisa kita kenal artinya mirip seperti sekarang, ya, serupa seperti sekarang, gereja Katolik itu pertama memang dipergunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia, ya, walaupun sebelumnya sudah diperkenalkan juga oleh Santo Polikarpus, ya, murid Rasul Yohanes, tetapi kemudian secara lebih dikenal itu melalui tulisan dari Santo Ignatius dari Antioquia. Pada waktu itu dia ingin menasehati jemaat di Smyrna, ya, karena di abad itu baru abad-abad awal, ya sudah mulai ada orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak percaya bahwa Yesus itu Kristus yang sungguh-sungguh mengambil rupa manusia, ya. Alirannya namanya doketisme, ya, atau gnostikisme, ya. Nah,
eh, maka ya mereka mengajarkan kebaikan tetap, tapi tidak mengajarkan ajaran yang penuh dan seluruhnya seperti yang diajarkan oleh para rasul. Ya. Sehingga waktu itu Santo Ignatius berkata, kalau mau mendapat ajaran yang benar, jangan mengikuti ajaran mereka. Ikutilah ajaran gereja Katolik. Ya. Nah, jadi istilah Katolik di sini adalah untuk menunjukkan sebagai gereja yang memberikan ajaran yang penuh, yang seluruh, ya, dan ini yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya, jadi ada yang tanya kata holos ya. Iya, Kata kata holos holos, ya. itu seluruh Seluruh. artinya dan Di dipakai di kisah dalam para Kisah rasul Rasul 9 9 ayat ayat 31. 31. Oke. Uh, ada pertanyaan yang tadi diulang 2 kali ya, kita bingung sampai sekarang masih bertengkar antar agama bagaimana, tolong diklarifikasi maksudnya gimana, apa jawaban kami masih belum menjawab pertanyaan ini. Nanti juga bisa secara langsung kalau memang belum terjawab, Iya, bisa apanya yang membuat iya, bingung gitu ya. silakan untuk Ya. bertanya lebih lanjut, nggak masalah. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah kenapa kita berada di dalam gereja Katolik? Karena gereja inilah kita bisa melihat bahwa kita ada di dalam keluarga Allah yang lengkap. Nah, maksudnya apa? Di dalam gereja Katolik, maka kita lihat bahwa kita mempunyai Allah Bapa, ya, Bapa kita di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi ada di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Dan kemudian kita lihat Kristus adalah penyelamat kita, pada saat yang bersamaan juga menjadi bagian dari kita, menjadi saudara ya kita, yang sulung di antara banyak saudara. Disebutkan di dalam Roma 8 ayat 29. Ya. Nah, mungkin ada orang mengatakan, iya, semua juga yang Kristen mempunyai Tritunggal Maha Kudus, ya, percaya Tritunggal Maha Kudus. Tetapi di dalam gereja Katolik, kita juga mempunyai figur seorang bunda, yaitu Bunda Maria. Itu adalah ibu kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memberikan ibunya kepada kita. Seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa dia begitu mengasihi manusia, ya, sehingga dia mau memberikan keseluruhan dirinya. Santo Thomas Aquinas mengatakan, sesungguhnya dengan satu tetes darah saja, Yesus bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi kalau Allah mengasihi, dia mengasihi sampai semuanya. Sehabis-habisnya, maksimalnya. Oleh karena itu dia tidak memberikan satu tetes darah, tetapi dia memberikan semua darahnya sampai mengalirlah darah dan air ya di kayu salib. Itu pun seolah-olah tidak cukup, ya. Yesus juga memberikan ibunya kepada kita. Karena Yesus tahu bahwa kita di dalam perjalanan spiritualitas kita memerlukan figur seorang ibu, ya, yang mengasihi kita, yang menuntun kita supaya kita bisa lebih dekat kepada putranya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria yang terekam di dalam Injil, yang terakhir adalah di dalam Yohanes 2, ayat yang kelima. Pada waktu itu ada perjamuan di Kana, dan kemudian ketika Bunda Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, dan kemudian mau apakah engkau daripadaku ibu? Dan kemudian Bunda Maria berkata kepada pelayan di sana. Dia mengatakan di dalam Yohanes 2 ayat 5, apa yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Ya. Jadi Bunda Maria akan mengatakan kepada kita, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, kepada kita semua, maka lakukanlah itu. Jadi jangan takut untuk menghormati Bunda Maria, karena dia tidak menyimpan penghormatan itu untuk diri Bunda Maria sendiri, tetapi akan mengarahkan kita supaya kita bisa lebih dekat kepada putranya. Ya. Oh, tadi diperjelas Ya, pertanyaannya ya. nanti setelah ini selesai, Ya. nanti kita bisa balik lagi. Nah, karena ini lagi membahas soal Bunda Maria, dia pertanyaannya juga Bunda Maria. Misalnya Kristen Protestan secara tidak langsung bersaingan dengan Katolik, katanya Tuhan Yesus sama.
apakah ini yang disebabkan ego Kristen tidak menghormati Bunda Maria? Oh, Hmm. oke. Jadi memang eh, memang nggak gampang. Yang paling susah Mm-mm. ketika kami berbicara dengan banyak Mm-mm. saudara-saudara dari Protestan adalah memang Bunda Maria ya. Jadi setelah semua banyak hal dibicarakan, kemudian yang paling susah itu biasanya memang Bunda Maria ya. Iya, Seolah-olah Bunda Maria itu menjadi satu sosok yang menyaingi Yesus. iya. Ya, jadi buat gereja Katolik, pengantaraan Kristus bersifat Inklusif. inklusif, bukan Mm. eksklusif. Kenapa? Karena Yesus menginginkan kita, dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa kita menjadi kawan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja Allah bukan saingan. Ya, ambassador of Christ. Artinya apa? Kita juga mengemban apa yang dilakukan oleh Kristus, kita lakukan juga. Jadi Bunda Maria juga kawan sekerja Allah. Dia adalah ibu, ya. Oleh karena itu ya kita jangan menganggap Bunda Maria itu sebagai saingan Yesus. Nah, biasanya mereka itu takut karena kalau menghormati Bunda Maria maka seperti menduakan Yesus. Kayak Iya, punya saingan iya. Yesusnya. Ya, padahal kalau ajaran iman kita ya tadi dengan analogi Yesus sebagai kepala dan kita semua itu anggota tubuhnya, maka tidak ada anggota tubuh yang bisa menyaingi kepalanya, ya. Dan tubuh itu hanya bisa saling membantu aja, saling membantu semua dalam satu koordinasi yaitu kepala, ya. Itulah yang terjadi yang diinginkan oleh Allah. Sehingga keselamatan itu bukan melulu urusan satu bagian sendiri ya antara saya dengan Yesus, tetapi antara kita semua sebagai tubuh Kristus dengan kepala. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Saling membantulah kamu, ya. Bertolong-tolonglah engkau dalam menanggung bebanmu. Mana? Galatia 6 ayat 2 ya. Jadi apa inilah sebabnya makanya di dalam gereja Katolik ada Bunda Maria dan ada para orang kudus. Mereka bukan saingan Yesus. Mereka tidak mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka hanya saling membantu, bertolong-tolong menolong kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Yesus ya. Yang mereka lakukan hanya mendoakan kita ya. Ya. Dan kita juga melihat bahwa uh, buat mereka mungkin karena Bunda Maria, para kudus itu sudah wafat, Ya. sehingga tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi buat gereja Katolik bahwa orang yang sudah wafat itu memang masih terikat dengan kita. Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak juga penderitaan, tidak juga kematian. Atau misalkan kalau kita melihat Yohanes 11 ayat 25, dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia Akan tetap tetap hidup hidup walaupun walaupun sudah sudah mati. mati. Ya. Artinya mereka yang sudah wafat, ya sudah meninggalkan dunia ini, bukan dalam artian sama sekali terpisah dari kita. Ya, siapa yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Justru mereka semakin dekat dengan Kristus, maka mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kalau Kristus melakukan tugas pengantaraan sampai sekarang, maka mereka berpartisipasi di dalam pengantaran Kristus. Oleh karena itu pengantaran Kristus sifatnya adalah inklusif. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melengkapi apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Bukan penderitaan Kristus itu kurang, tetapi kita semua diundang untuk berpartisipasi di dalam pengantaran Kristus satu-satunya. Ya. Ya, itulah yang disebut nanti kalau kita membaca di 1 Korintus 12 ya, di situ diceritakan tentang anggota-anggota tubuh yang saling membantu ya, yang kuat membantu yang lemah. Dan itulah yang terjadi di dalam pengajaran Gereja Katolik tentang para kudus ini, termasuk diantaranya memang Bunda Maria. Ya. Ya. Jadi inilah justru yang membuat kita terikat menjadi satu keluarga Allah ya. Allah Bapa dengan Yesus dan kuasa Roh Kudusnya itu kesatuan mereka itu melibatkan kita semua dengan Bunda Maria sebagai ibu dan banyak orang kudus itu sebagai saudara-saudari di dalam Yesus ya, dan mereka semua yang beralih sudah beralih dari dunia ini yang sudah disucikan
di kerajaan surga, maupun juga kita masih bersatu juga dengan mereka yang masih dimurnikan di purgatorium. Ya, jadi ini semuanya membentuk sebagai satu keluarga Allah. Ya, Iya. Kadang kita berpikir ya di dunia ini, apa sih Santa Santo gitu. Tapi kalau kita membaca riwayat hidup mereka, apa yang mereka lakukan, kita akan tertunduk malu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita melihat pelayanan kita, ya, apa kita semua ada di rumah yang nyaman, ya. Kami juga melakukan evangelisasi lewat internet, ya, di tempat yang nyaman, ya. Tapi kalau kita melihat Bunda Teresa dari Kalkuta, ya, memang sesuatu yang luar biasa gitu. Dan kita bisa tertunduk, oh ya, memang dia luar biasa gitu. Nah, Santa Santo punya riwayat yang begitu luar biasa, dan kita bisa mencontoh mereka karena mereka mengasihi Kristus sampai di dalam kadar yang heroik. Ya. Heroic love-nya ini begitu luar biasa. Bagaimana seseorang sungguh mengasihi Kristus dan gerejanya. Ya. Jadi mungkin jangan terlalu bingung dengan pertentangan yang ada sekarang. Ada yang memang dari Katolik jadi pindah ke Protestan, ada yang katanya jadi pendeta. Tetapi jangan melupakan bahwa kalau kita lihat di television network EWTN, ada yang namanya Journey Home. program Ya, televisi Katolik ya ya, terbesar, dan di Sydney juga ada ya. ya. Nah, Itu kita EWTN ya. kita melihat bahwa di situ ada mungkin sekitar 800 orang ya dari pendeta kemudian menjadi Katolik Nggak ya. semuanya pendeta sih, ada Iya banyak. beberapa di antara Ya, mereka kebanyakan pendeta juga ya. pendeta, ada yang Mm, dari Anglikan segala mm, macam ya. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa mereka itu benar-benar mempelajari. Ya, dan kemudian setelah mereka mempelajari, kemudian mereka melihat bahwa gereja Katolik mengajarkan sesuatu yang benar. Oleh karena itu mereka mempertaruhkan segalanya untuk masuk di dalam gereja Katolik. Ya. Ya. Ya, ini kita bisa melihat ya contoh-contohnya, bisa klik sendiri di Google ya untuk mencari tahu tentang bagaimana perjalanan para pendeta ini yang mempelajari kitab suci dan tulisan Bapak Gereja dari awal ya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik ya. Salah satunya yang bisa kita kenal misalnya Ulf Ekman ya. Ya. Seorang pendiri gereja mega church ya di Skandinavia, pendiri juga sekolah kitab suci banyak di Rusia ya, akhirnya menjadi Katolik ya. Terus yang terkenal lagi juga Scott Hahn dan Kimberly Hahn, juga seorang pendeta Presbyterian juga menjadi Katolik. Ya. Lalu mungkin Paul Thigpen ya, orang juga pendeta, doktor malah ya, dan dia banyak menulis itu untuk menanggapi ajaran tentang yang katanya orang diangkat secara rahasia, rapture itu ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci. Jadi dia juga akhirnya menjadi Katolik ya. Lalu siapa lagi? Ini Markus Grodai ya. Ini sebagai contohnya aja, ada banyak orang-orang seperti ini yang memang menemukan kebenaran yang secara penuh di dalam gereja Katolik. Ya, sehubungan dengan ini ada yang bertanya seperti ini. Pak Steph dan Bu Ingrid, dengan kata lain sesuai dengan yang Anda sampaikan, it is fair saying sebenarnya Bunda Maria dan para kudus juga adalah anggota tubuh sama seperti kita yang masih hidup. Karena Kristus adalah kepala dan kita semua anggota gerejanya. Ya, mereka juga anggota tubuh mistik Kristus, tetapi jangan melupakan di dalam perikop tentang talenta, maka dikatakan semuanya tidak diberi yang sama. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 2, ada yang 1 ya. Jadi tidak semuanya sama. Juga di dalam tubuh mistik Kristus ada memang orang-orang yang punya bagian yang kelihatan penting ya. Semuanya penting, tetapi bagian itu kita lihat secara kasat mata memang penting. Nah, banyak para bapak gereja mengatakan bahwa Kristus adalah kepala, ya kita semua memang tubuhnya, dan Bunda Maria karena adalah satu-satunya posisi yang menjadi Bunda Allah. Bunda Allah cuma satu, ya dari zaman manusia pertama sampai manusia terakhir. Kalau Allah mau memilih Bunda, itu hanya bisa memilih satu orang. Ya, Paus bisa banyak, Raja bisa banyak, Rasul bisa banyak, ya. Nabi juga bisa Nabi banyak, tetapi Bunda
itu hanya satu. Dan Allah telah memilih Bunda Maria. Oleh karena itu para bapak gereja mengatakan Bunda Maria adalah lehernya. Ya. Ini seumpama lehernya. Ya. Dan Santa-Santa memang menempati bagian yang penting karena mereka, para bapak gereja misalkan, mereka menempati posisi yang memang krusial. Ketika ada pengajaran yang salah, bagaimana mereka berjuang supaya bisa membetulkan Meluruskannya. pengajaran yang salah, kemudian memberikan satu tulisan atau tesis supaya orang bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, jadi kita harus mengakui ya bahwa ya ada sebagian yang memang bagian kecil, tetapi sekecil apapun itu penting. Kenapa? Karena Allah sebetulnya sudah menempatkan kepada kita orang-orang yang memang harus kita sentuh dan hanya kita yang bisa menyentuh mereka. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, di mana pastor atau uskup atau paus tidak bisa menyentuh mereka. Jadi yang paling penting di sini adalah sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menjalankan bagiannya, yaitu untuk menyentuh orang-orang terdekat kita. Dan di dalam kapasitas kita melakukan senantiasa pewartaan untuk memperkenalkan Kristus, baik dengan perkataan kita maupun perbuatan kita. Dengan kata lain, ya kita harus menjadi saksi Kristus yang baik. Ya. Oke. Kayaknya ada yang keloncat deh pertanyaannya, Steve. Dari Yang mana? Mas Pauline. Mas Steve dan Bu Ingrid, boleh tolong diulang kata-kata di seluruh dengan kata katolokos. Oh, tadi udah. Tadi kan Udah. sudah ya. Kata Oh, holos. udah ya. Holos, itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ya. Dan juga kalau mau dibilang, ini pertanyaan lanjutan ya. Apakah menurut Anda orang masuk Katolik ini adalah satu kemenangan buat agama Katolik? Kita tidak membicarakan masalah menang dan atau kalah ya. ya. Tetapi orang harus mengikuti apa yang benar. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau orang itu menemukan satu kebenaran di dalam gereja Katolik, ya harusnya orang tersebut bersukacita ya. Sama seperti orang itu apa ya, diumpamakan di dalam kitab suci, dia menemukan mutiara gitu. Dan kemudian dia menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan mutiara itu. Ya, jadi sampai seberapa jauh orang bisa melihat bahwa ini adalah satu kebenaran. Dan kalau memang ini sungguh-sungguh satu kebenaran, memang layak diperjuangkan. Ya. Dan contoh-contoh tadi pendeta yang mempertaruhkan segalanya untuk bisa masuk ke dalam gereja Katolik, ini adalah contoh-contoh bagaimana mereka mempertaruhkan segalanya untuk sampai kepada kebenaran ini. Ya. Ya, ini yang zaman sekarang ya, yang zaman dulu misalnya ini apa Henry Newman, ya, Kardinal Henry Newman, ya, itu dia seorang Anglikan, imam Anglikan yang justru mau mempelajari gereja untuk membuktikan bahwa gereja Katolik itu yang salah, yang benar Anglikan. Dia mempelajari tulisan Bapak Gereja, kitab suci dan sebagainya, dan dia menemukan bahwa yang terjadi sebaliknya, bahwa yang diajarkan gereja Katolik itu adalah yang paling setia dengan ajaran para rasul dan para penerusnya, sedangkan ajaran Anglikan itu yang malah mirip-mirip dengan ajaran yang dulu dianggap menyimpang dan memang menyimpang. Jadi akhirnya dengan pergumulan selama bertahun-tahun, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi Katolik dan memang dikucilkan juga dari lingkungan gerejanya, ya. Ini kita bisa membaca riwayat hidupnya dan bahkan tulisannya sendiri, studinya itu sekarang diabadikan ya dalam tulisannya apa ya, The Development of Christian Doctrine, ya. Itu kalau kita baca sekarang bahkan ada di internet, ya. Kita bisa membaca hasil perbandingannya, permenungannya dan sebagainya, itu bagus tulisannya, dan dia menjadi Katolik, mempertaruhkan segala sesuatunya untuk mengikuti kebenaran itu. Jadi menjadi Katolik itu bukan soal menang atau kalah, tapi sejauh mana kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Yesus. Doanya terakhir itu yang dia benar-benar sampai menitikkan air mata, mungkin meneteskan keringat darah karena itu. Karena dia sebenarnya menginginkan sekali supaya semua yang percaya kepadanya menjadi satu. Ya. Jadi kalau kita merenungkan ini, betapa itu menjadi alasan Yesus bahkan menyerahkan dirinya
untuk supaya semuanya ini menjadi satu, mengapakah kita mengambil jalan lain dan kita memisahkan diri gitu ya? Baiklah kita mengikuti ini wish terakhir dari Yesus yang sampai merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya supaya mereka menjadi satu. Ya, pulanglah ke dalam gereja Katolik. Tetaplah di sini. Inilah keluarga Allah yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya, Ya, oleh Allah sendiri. cuma sayangnya kita yang dari gereja Katolik, dari mereka ada banyak pendeta yang berpindah ke gereja Katolik, tetapi umat kita sendiri yang gereja Katolik malah keluar ya. Dan kemudian dengan gampangnya berpindah ke gereja lain. Iya. Sedangkan mereka ini, yang pendeta ini, mereka kehilangan segalanya loh. Iya. Ya. Artinya mereka secara mata pencaharian juga kehilangan, ya. Kemudian teman-temannya juga kehilangan. Mungkin Mereka juga mau mempertaruhkan segalanya untuk masuk di dalam gereja Katolik. Sedangkan kita yang sudah ada di dalam, kita kurang bersyukur. Kurang menyadari bahwa ini loh gereja yang sudah didirikan oleh Kristus. Kita sudah ada di dalamnya. Ya. Mau apa lagi? Jadi ini kembali ke poin berikutnya, yaitu poin yang kelima. Yaitu karena di dalam gereja Katolik, inilah gereja yang bisa menyampaikan kepenuhan rahmat. Terutama di dalam apa? Yaitu di dalam sakramen. Ya, bagaimana sakramen ini punya dua arti. Yang satu adalah misterium, ya ada satu misteri ya yang tidak kelihatan, dan ada sakramentum yang menjadi tanda. Ya, artinya di dalam sakramen ini ada tanda dan sarana, ada sesuatu yang kelihatan yaitu materinya. Jadi kalau baptisan itu air misalkan, ya kemudian kalau sakramen pengampunan dosa ada yang kelihatan itu adalah kita mengakukan dosa kita, kemudian formanya yang tidak kelihatan itu adalah bagaimana rahmat Allah itu mengalir, ya. Nah, sakramen ini menjadi sesuatu yang penting. Memang ada orang bertanya, memang kalau nggak sakramen itu nggak bisa Allah memberikan rahmatnya kepada kita? Ya bisa, tetapi sakramen ini adalah cara yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Manusia ada yang kelihatan, yaitu tubuh kita, dan kemudian ada yang tidak kelihatan, yaitu jiwa kita. Cara Allah menyelamatkan adalah sesuai dengan kodrat kita. Itulah di sini prinsip dari Saint Thomas mengatakan, grace perfects nature. Artinya rahmat menyempurnakan kodrat. Kalau Allah mau menyelamatkan manusia yang punya unsur kelihatan dan tak kelihatan, maka caranya juga melalui yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan inilah sakramen. Di dalam sakramen ini, yang menjadi misteri Allah, yaitu rahmat, sekarang ditampakkan dengan sesuatu yang bisa kita dengar, kita bisa lihat, kita bisa rasakan dengan indera kita. Kenapa? Manusia butuh sesuatu yang tangible, yang bisa kita lihat. Ya. Jadi diumpamakan sakramen itu seperti garment. Ya, ketika wanita yang mengalami pendarahan itu, dia menyentuh jubah Kristus yang kelihatan. Dan pada saat itulah ketika dia menyentuh jubah Kristus, kemudian ada kekuatan yang mengalir dari Kristus kepada wanita itu dan dia disembuhkan. Itulah inti dari sakramen. Dan Kristus sendiri memberikan 7 sakramen. Ya. Kenapa? Karena untuk melengkapi kita di dalam perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Nah, kenapa dari awal sampai akhir? Iya, karena sudah menjadi janji Yesus ya. Sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa dia akan menyertai para murid ini ya sampai akhir zaman ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Nah, kita mengetahui kata musterion ini atau rahasia ini ya muncul di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Tadi sudah disebut Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Dikatakan bahwa sesuai dengan kehendaknya kepada kita ya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, yaitu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu ya, yang di surga maupun di bumi. Nah, itu musterion. Sedangkan sakramentum itu menjadi tanda. Kalau mau lihat asal-asal kata
awalnya sakramentum dulu di zaman Yesus ya, zaman Romawi, sakramentum kata yang sama juga dipakai untuk mengartikan suatu janji atau sumpah ya di militer ya. Untuk masuk ke militer itu ada janjinya ya, ada sumpahnya, dan itu disebut sakramentum. Nah, sakramen ini juga bagi kita menjadi suatu tanda, suatu janji, suatu perjanjian lah ya, yang meneguhkan ikatan kita dengan Allah ya. Jadi di sini memang selain merupakan sarana atau cara yang Tuhan pilih untuk menyalurkan rahmat-Nya pada kita, tapi juga menjadi suatu tanda perjanjian ya antara kita dengan Allah. Seperti dahulu di dalam kitab suci ini kita membaca betapa banyak Allah meneguhkan perjanjian antara dirinya dengan umatnya Israel. Dan ini terus kalau kita lihat sampai sekarang, Tuhan Yesus tidak membatalkan semua yang pernah tertulis dalam kitab suci ini, dan dia tapi menggenapinya secara lebih sempurna. Dan penggenapannya ini apa? Adalah penggenapan di dalam sakramen-sakramen yang diberikan oleh gerejanya. Ya, dan kalau kita melihat 7 sakramen ini sama seperti tahapan kehidupan kita di dunia ini. Karena kita mulai kehidupan ini dari kelahiran, maka secara rohani kita juga mulai lahir baru adalah di dalam sakramen baptisan. Ya, kita menerima kehidupan baru. Supaya kita bertumbuh, maka kita perlu makan. Dan secara rohani makanan kita adalah ekaristi, ya, karena kita menerima tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus sendiri. Dan kemudian kita juga mesti dikuatkan dengan banyak hal di dalam pertumbuhan kita secara jasmani. Nah, penguatan secara rohani adalah kita terima pada saat kita menerima sakramen penguatan. Dan kalau kita sakit, kita ke dokter, ya, maka di dalam kehidupan rohani kita, kalau kita sakit, kita juga dapat mengaku dosa. Sehingga karena sakit jiwa adalah dosa, ya, dan itu diampuni dengan pengakuan dosa. Dan untuk menjalankan misi di dalam kehidupan ini, maka kita perlu kekuatan rahmat. Nah, misinya bisa 2. Yang pertama adalah menjadi imam, itu melalui tahbisan suci. Kemudian kalau mau berkeluarga, maka kita juga memperoleh sakramen perkawinan. Ya. Dan pada akhir hidup kita, maka kita juga memerlukan rahmat yang terakhir, yaitu dengan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi kalau kita melihat 7 sakramen ini adalah 7 angka yang lengkap, sempurna, dan ini juga menyatakan kesempurnaan bagaimana rahmat Allah menopang kita mulai dari kelahiran, kemudian pertumbuhan, memberi makanan, kemudian memberikan kekuatan untuk kita menjalankan misi sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Ya. Oke, kemudian alasan yang keenam, yaitu gereja yang memungkinkan pendosa menjadi orang kudus. Ya. Ini adalah sakramen yang begitu luar biasa. Kenapa? Pada saat kita dibaptis, maka kita memperoleh pengampunan dosa. Semua dosa dihapuskan, yaitu dosa asal dan juga dosa pribadi sampai kita dipermandikan. Tetapi bagaimana kalau orang melakukan dosa berat setelah dipermandikan? Nah, inilah cara yang dipakai oleh Allah supaya kita juga mendapatkan pengampunan dosa. Oleh karena itu, sebelum Yesus naik ke surga, dia juga mengutus para rasulnya. Dikatakan bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi dengan kata lain, ada orang yang mengatakan bahwa, ya, kenapa kita nggak di kamar saja mengaku dosa? Langsung kepada Yesus gitu kan juga. Yesus juga dengar gitu ya. Kenapa? Ya, jawaban singkatnya karena Yesus yang menginginkan. Jadi kalau kita menginginkan pengampunan,
kita harus mengikuti, ya. Mengikuti siapa? Yang memberi ampun. Karena Yesus menginginkan bahwa pengampunan itu disampaikan lewat para rasul, kemudian diteruskan oleh para uskup, dibantu oleh para imam, maka kalau kita ingin mendapatkan pengakuan dosa, kita harus mengikuti caranya. Jangan kita maksa cara kita untuk mendapatkan pengampunan. Bisa nggak kita ke bank, kemudian kita mengatakan, saya mau pinjam uang nih, tapi saya nggak mau nyerahkan KTP saya nggak mau nyerahkan tempat usaha saya, alamat saya tidak mau, ya, penghasilan saya juga saya tidak mau serahkan. Mana mau bank yang ngasih pinjaman kepada kita? Sama juga dengan pengampunan dosa, kita harus ikuti cara yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan caranya adalah apa? Dengan sakramen pengampunan dosa. Ya. Kita juga bisa melihatnya dari sisi pandang ini ya, bahwa setiap dosa itu akarnya apa? Kesombongan. Ya. Dan sekarang Tuhan mau supaya orang yang bertobat ini seolah-olah memulihkan akar dosa ini ya. Jadi harus dipatahkan belenggu kesombongan ini. Caranya bagaimana? Harus mengaku dosa di hadapan orang lain. Ya. Malu tentu. Lebih sulit. Kalau ditanya mana lebih gampang? Ngaku sendiri di dalam kamar diam-diam atau kita datang kepada pastor? Apalagi pastornya kenal pula. Lebih malu ya. Dan lebih mensyaratkan kerendahan hati. Tapi itulah justru cara yang diinginkan Allah supaya kita bisa mencabut akar kesombongan ini dari yang menjadi penyebab segala dosa, ya, yang menjadi asal muasalnya seperti dosa Adam dan Hawa, awalnya kesombongan ini. Jadi kita melihat bahwa ini adalah cara yang memang dipilih Allah, ya. Terus kita juga bisa melihat dari sisi yang lain, ya, bahwa Yesus itu dulu dihukum mati. Ya, dituduh oleh bangsa Yahudi itu sebagai menghujat Allah, salah satunya yang paling diributkan adalah karena Yesus itu mengampuni dosa orang. Ya, selalu disebut di situ, siapakah dia ini sampai dia bisa mengampuni dosa. Nah, jadi kuasa mengampuni dosa ini kuasa yang besar sekali. Ya, tetapi Tuhan Yesus setelah kebangkitannya memberikan kuasa yang begitu besar ini ya kepada para rasulnya. Untuk maksud apa? Supaya para rasulnya ini bisa melanjutkan karya penyelamatan ini dengan mengampuni. Sebagaimana dahulu di dalam perjanjian lama, orang yang mau mendapat pengampunan dosa juga harus datang kepada imam. Sekarang Yesus menunjuk para muridnya ini menjadi imam perjanjian baru yang kepadanya orang kalau mau mendapat pengampunan, kuasa rahmat, pengampunan dari Tuhan ini diberikan melalui para rasulnya ini dan para penerusnya yang disertai sampai akhir zaman ini. Jadi kita melihat bahwa ini adalah kehendak Yesus sendiri dan baik juga buat kita, ya, dan bisa diterima juga secara akal sehat dan logika, ya. Mengapa Allah menghendaki ini? Karena ini cara yang tepat untuk mencabut akar kesombongan pada manusia yang bertobat ini. Ya, saya balik lagi ke pertanyaan yang pertama ya. Ada yang tanya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita setelah kita menerima sakramen tobat melalui pastor atau romo? Taunya adalah janji Yesus sendiri. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa pegang janji Yesus, siapa yang bisa kita pegang? Ya, kalau Yesus sendiri menjanjikan bahwa kalau barang siapa yang dosanya diampuni akan diampuni, dilepaskan akan terlepas di surga. Ya, yang terikat tetap akan terikat. Diberikan di dalam Yohanes 20, 21 sampai 23, kuasa ini juga diberikan kepada Rasul Petrus, ya, dan juga penerusnya, juga di dalam Matius 18 ayat 18 juga diberikan kepada rasul yang lain. Oleh karena itu kita melihat kalau Yesus memberikan janji, ya, dia akan menepati. Ya. Kalau dia tidak menepati, malah mengkontradiksi dirinya. Jadi di dalam Allah tidak ada kontradiksi. Oleh karena itu apa yang dijanjikan, maka dia akan tepati. Sejauh kita mengaku dosa dengan jujur, dengan tulus, tidak menutup-nutupin, maka dosa apapun akan diampuni. Ya, kecuali ada beberapa dosa
yang memang tidak semua imam bisa mengampuni. Ya, kadang hanya diperuntukkan untuk paus. Kalau kita sampai sebagai orang Katolik sampai memperlakukan tubuh Kristus dengan tidak hormat, itu hanya paus yang bisa mengampuni. Kita mukul Bapak Uskup atau Bapak Paus, hanya Bapak Paus yang bisa mengampuni. Atau kalau kita melakukan pembunuhan, kalau kita mengaku dosa kepada imam, tergantung dikasih faculty-nya atau enggak. Tapi kadang imam bisa mengatakan, untuk dosa ini kamu pergi ke Bapak Uskup. Sebenarnya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa itu dosa yang sangat serius sekali. Ya. Oleh karena itu silakan pergi ke Bapak Uskup. Ya. Jadi, tetapi intinya apa? Bahwa semua dosa itu diampuni. Kenapa? Atas janji Kristus. Dan pada waktu Kristus memberikan kuasa ini, dia seperti memberikan cek kosong. Ya. Cek tidak ada jumlahnya berapa. Dia tidak mengatakan kamu bisa mengampuni dosa kecuali dosa ini. Itu nggak ada di kitab suci. Ya. Semua dosa pokoknya yang kamu lepaskan akan terlepas. Nah, berdasarkan itu, maka kita harus punya satu keyakinan. Ya, pada saat kita mengaku dosa dengan baik, dan kemudian harus punya ada satu kedamaian di dalam hati ini, bahwa ya, saya telah mendapatkan satu pengampunan. Tandanya ya tentu saja dari absolusi yang diberikan oleh imam ya. Ada doanya yang panjang tapi kalimat penutupnya adalah saya atas nama gereja ya, saya mengampuni dosa, melepaskan Anda dari dosa-dosamu ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus biasanya ya. Dan kita bisa tahu dari situ berarti imamnya melakukan berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya untuk mengampuni dosa. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya yang terakhir ya. Nanti kita bisa open question semua. Poin yang ketujuh, yaitu gereja yang memungkinkan persatuan kita dengan keseluruhan Kristus. Nah, maksudnya apa? Jadi, di dalam gereja Katolik, maka kita tidak hanya menerima rahmatnya. Rahmat kita terima. Ya. Sabda kita terima. Ya, kitab suci lahir dari rahim gereja. Oleh karena itu, pada waktu kita membaca kitab suci, maka kita juga membaca sabda Allah. Ya. Tetapi, Yesus tahu bahwa tidaklah cukup untuk supaya kita menerima rahmat Allah secara biasa. Dia juga memberikan ibunya. Dan sekarang dia memberikan hal yang terakhir, yaitu dia mau menemani kita sampai akhir zaman. Dia mau menjadi sepotong roti, mengambil rupa sepotong roti, dan juga di dalam rupa anggur, supaya dia bisa bersatu dengan kita, bukan hanya secara rohani, tetapi bersatu dengan tubuh kita, dengan darah kita. Artinya Allah mau menyelamatkan kita sedemikian rupa, begitu mengasihinya dia, sehingga dia mau menjadi sepotong roti, gitu, mengambil rupa sepotong roti dan anggur. Kita aja belum tentu mau kan? Ya, kamu mau jadi dompet saya nggak? Dia mengasihi saya, belum tentu mau jadi dompet saya. Tetapi ini pencipta loh, segala isi dunia ini. Dia mau, ya. Untuk apa? Supaya dia bersatu dengan kita. Bukan hanya kita mendengarkan sabdanya, tetapi supaya kita makan tubuhnya, minum darahnya. Kenapa? Karena ditegaskan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan mendapatkan kehidupan kekal. Hidup kekal inilah yang dijanjikan oleh Allah. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah lewat Ekaristi. Ya. Jadi ini kalau seandainya kita menghayati ini, mungkin sikap kita terhadap Ekaristi ini akan berubah ya. Mestinya kita sebagai umat Katolik ini ikut Ekaristi atau sekarang mungkin online ya. Jangan sampai berpikir bahwa Ekaristi itu membosankan. Ya. Karena bayangkan Tuhan itu sudah memberikan segala-galanya ini di sini.
ya, supaya kita yang hidup terpisah 2000 tahun daripada Yesus dan para rasul ini, kita masih tetap bisa mengambil bagian dari seperti apa yang telah dialami oleh para rasul itu. Ya, kita boleh menyambut tubuh dan darahnya, ya, mendapatkan rahmat yang sama seperti yang diberikan kepada para jemaat dari awal sampai sekarang itu ya, kita bisa alami, ya. Dan ini kita mengalami yang Yesus yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Dan ini ya dan amin terus setiap kali kita menyambut Ekaristi. Mungkin ada perkataan dari Santo Yohanes Chrysostomus dulu, boleh kita bacakan ya. Ini saya waktu kami kuliah ya, waktu mengambil teologi ini, ada satu kutipan dari Santo Yohanes Chrysostomus yang sangat menyentuh hati kami ya. Telah bertahun-tahun kami jadi Katolik tapi dan pernah mendengar juga bahwa Yesus itu adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Tetapi baru setelah kita membaca dan merenungkan tulisan ini, baru itu benar-benar kebenaran itu benar-benar menusuk ke dalam hati kami dan kami ingin membagikannya kepada teman-teman saudara-saudari sekalian ya. Dikatakan demikian oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Mengalir dari rusuknya, rusuk Yesus, air dan darah. Saudara-saudariku terkasih, jangan lewatkan misteri ini tanpa permenungan. Ini memiliki makna lainnya yang tersembunyi, yang akan kujelaskan kepadamu. Telah kukatakan bahwa air dan darah menandakan pembaptisan dan Ekaristi Kudus. Dari kedua sakramen ini, gereja dilahirkan. Pertama dari pembaptisan, yaitu air pembasuh yang memberikan kelahiran kembali dan pembaharuan melalui Roh Kudus, dan kedua dari Ekaristi Kudus. Karena simbol pembaptisan dan Ekaristi mengalir dari rusuknya, maka dari rusuknya lah Kristus membentuk gereja, seperti ia telah membentuk Hawa dari rusuk Adam. Sebagaimana Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari rusuk Adam untuk membentuk seorang wanita, demikianlah Kristus telah memberikan kepada kita darah dan air dari rusuknya untuk membentuk gereja. Tuhan mengambil tulang rusuk tersebut ketika Adam sedang tidur lelap, dan dengan cara yang sama, Kristus memberikan darah dan air setelah kematiannya sendiri. Maka, tidakkah kamu mengerti betapa Kristus telah mempersatukan mempelainya dengan dirinya sendiri? Dan santapan apakah yang ia berikan kepada kita semua untuk kita makan? Dengan santapan yang satu dan sama, kita dilahirkan dan diberi makan. Seperti seorang wanita memberi makan anaknya dengan air susu dan darahnya sendiri, demikianlah Kristus terus-menerus memberi darahnya sendiri kepada mereka yang kepadanya ia telah menyerahkan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, dari sini kita ketahui bahwa gereja itu dibentuk dari Kristus sendiri, dari air dan darah yang keluar dari lambungnya. Ia pun akan terus-menerus menyertai gerejanya ya, dengan memberikan Ekaristi Kudus. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendirikan gereja ya. Manusia tidak bisa mendirikan gereja karena Yesus Kristus telah mendirikannya. Dan kita hanya bisa menerima gereja itu dengan rasa syukur. Mari kita yang telah tergabung dalam gereja Katolik yang didirikan Kristus ini semakin mensyukuri rahmat-Nya dan kita tetap tinggal di dalamnya. Ya, jadi itulah pembahasan tentang 7 alasan mengapa kita memilih gereja Katolik. Sekarang kita akan open question ya. Ada pertanyaan yang masuk. Terkadang saya merasa ada orang-orang yang mencari pengalaman manifestasi Roh Kudus dibandingkan sakramen. Bagaimana baiknya kita bersikap? Ya, jadi kita pertama pentingnya mengetahui iman Katolik. Karena kalau tidak, maka kadang kita sering mencari hal-hal yang sifatnya sensasional. Bukan berarti bahwa manifestasi Roh Kudus itu tidak baik,
itu sesuatu yang baik. Ya, itu ditegaskan di dalam 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 12 ya, 1 Korintus Tentang apa? 14 Yang tentang tubuh karunia Roh karunia Roh Kudus ya. Kudus ya. Ini adalah sesuatu yang baik ya. Jemaat Korintus itu memang bertumbuh dengan luar biasa karena karunia Roh Kudus. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa bukan itu yang terpenting. Walaupun karunia-Nya begitu luar biasa, Rasul Paulus mengatakan bahwa engkau masih seperti anak kecil ya, yang memang butuh makanannya itu susu, bukan makanan yang padat ya. Kenapa? Karena masih terjadi saja perpecahan ya, kemudian ada ketidakmurnian di jemaat di Korintus. Jadi yang terpenting pada akhirnya semua diukur dari final end. Ya, terakhirnya itu apa? Terakhirnya Yesus akan mengadili kita menurut perbuatan kita. Jadi kita ingat pada saat pengadilan terakhir, ada orang yang mengatakan, aku bernubuat di dalam namamu. Aku menyembuhkan orang di dalam namamu. Ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Ya, pergilah. Kenapa? Yang terpenting pada akhirnya adalah kasih. Ya, sampai seberapa jauh kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita memberikan makanan kepada yang lapar, kemudian pakaian kepada yang telanjang, juga mengunjungi penjara ya bagi yang orang-orang yang di penjara. Nah, ini menjadi parameter akhir, dan bagaimana sesungguhnya melalui sakramen maka rahmat Allah mengalir untuk memampukan kita supaya kita bisa mengasihi. Ya. Nah, ini yang harus disadari oleh semua orang, semua umat di Gereja Katolik, bahwa pada akhirnya 7 karunia Roh Kudus itu jauh lebih penting dibandingkan karunia-karunia karismatik. Mengapa? Karena 7 karunia Roh Kudus membantu kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dan kekudusan itu yang paling sempurna. Ya. Kenapa? Karena tanpa kekudusan, maka kita tidak bisa melihat Allah. Ibrani Ya. berapa? 12 ayat 14 ya. ya. Artinya apa? Kalau kita mau bersatu dengan Allah, final end-nya adalah terakhirnya adalah persatuan dengan Allah, maka harus dicapai dengan kekudusan. Tidak ada cara lain itu. Dan sakramen-sakramen semuanya membantu kita untuk bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, kalau ditanya kekudusan itu apa? Ya, kekudusan itu adalah kesempurnaan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, ya. Jadi kalau kita mau lihat gimana caranya kita membuktikan kasih kita kepada Allah? Ya mungkin paling gampang yang seperti dikatakan, kasih itu hanya bisa dibuktikan kalau kita melakukan segala perintah-perintahnya, ya. Segala perintah Allah. Termasuk apa? Ya termasuk kita mengikuti kehendaknya, masuk di dalam gereja yang didirikannya, ya, menerima rahmatnya dalam sakramen-sakramennya, ya, dan memang selanjutnya melakukan perbuatan kasih. Tapi itu dasarnya itu bisa melakukan perbuatan kasih atau bisa mengampuni dan sebagaimana, kekuatan itu datang dari rahmat Allah. Dan kalau mau rahmatnya yang besar, yang sesuai dengan yang dijanjikannya, ikutilah bagaimana cara Tuhan ingin menyalurkan rahmat itu, ya. Jadi kita menerima sakramen, menerima ekaristi dan sebagainya itu ya merupakan cara kita mengasihi Allah, membiarkan Allah mengasihi kita dengan caranya Dia, bukan kekeh dengan caranya kita. Pokoknya saya maunya kekeh apa ya, berkeras, ngotot gitu ya. Saya maunya doanya gini Tuhan, pokoknya cara doa saya begini. Lah, wong Tuhan maunya itu kita menyambut Dia di dalam ekaristi, itu yang pertama. Nanti sesudahnya kita boleh doa yang lain-lain, silakan. Tapi yang itu jangan ditinggalkan, gitu maksudnya ya. Malah semakin kita berusaha untuk lebih menghayatinya. Ini saya berikan contoh. Memang Allah bisa berkarya di luar sakramen. Ya, Dia bisa berkarya secara bebas di luar sakramen. Tetapi Allah sudah menjanjikan rahmatnya pasti mengalir dari sakramen. Nah, dengan sakramen kita memperoleh satu kepastian
Saya balik lagi ke contoh pengampunan dosa. Dari mana kita tahu bahwa dosa kita diampuni? Ya. Sekarang kalau kita bandingkan dua cara. Yang satu mengaku dosa secara langsung kepada Allah di dalam kamar. Pertanyaan yang sama saya juga bisa lontarkan. Dari mana kita tahu bahwa dosa kita diampuni? Pada waktu mengaku dosa di kamar. Kita dengar suara Yesus, ya aku mengampuni dosamu. Dengar nggak? Enggak kan? Ya. Sekarang pertanyaan yang sama, dari mana kita tahu bahwa dosa kita diampuni? Tetapi dengan sakramen, Yesus sendiri yang bersabda kepada para rasulnya, diteruskan para uskup, dibantu oleh para imam, barang siapa yang dosanya kau lepaskan akan terlepas di surga. Barang siapa yang dosanya terikat akan terikat di surga. Nah, kita mendengar suara itu dari pastor yang diberikan kuasa oleh para uskup yang menjadi penerus para rasul. Dia mengatakan, aku mengampuni dosa-dosamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu kan satu kepastian yang lebih pasti. Contoh lagi, sakramen baptis. Bisa nggak seseorang diselamatkan tanpa sakramen baptis? Bisa dengan sakramen, bisa dengan baptisan rindu. Ya, baptisan rindu keterangannya ada ya, baptisan rindu, baptisan darah. Tapi bagaimana kita tahu bahwa dia sungguh-sungguh merindukan baptisan? Nggak ada yang tahu secara persis. Tetapi dengan dia menerima sakramen baptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, ada materinya yang jelas. Airnya menyentuh kepala kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Ada satu kepastian rahmat Allah yang tidak terlihat sekarang bisa kita saksikan di depan mata kita. Bisa kita rasakan airnya mengalir. Jadi kehebatan sakramen adalah dia memberikan satu kepastian. Dari mana kita tahu bahwa kita menerima rahmat Allah? Bukan hanya rahmatnya. Yesus sendiri, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya bersatu dengan kita. Kita bisa rasakan di dalam mulut kita. Dari mana kita tahu? Yesus yang mengatakan sendiri, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, kalau semua itu janji Yesus sendiri tidak kita percaya, malah memberikan satu pertanyaan, dari mana kita tahu? Cara yang lain lebih nggak pasti. Ya. Kalau kita mau pasti-pastian, ya, sakramen itu memberikan satu kepastian ya, yang jauh lebih pasti daripada semua cara yang lain. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa di dalam gereja Katolik kita mempunyai 7 sakramen yang membantu kita untuk terus bertumbuh di dalam kekudusan sampai akhirnya kita bersatu dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ya. Misalnya ya, contoh ya, kita kan sering membaca di Injil tuh, mungkin yang jadi guru Bina Iman atau guru Sekolah Minggu masih ingat tuh yang ada lagu Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Lalu orang bilang, wah ini kita harus pede nih ikut nyanyi ini baru bisa tinggal di dalam Yesus dan sebagainya ya. Ada benarnya, tapi belum komplit ya. Karena ditulis di situ kata yang sama, meno, tinggal ya, itu dipakai lagi sama Tuhan Yesus pada saat dia mengatakan ini ya di Yohanes, Injil Yohanes bab 6, dia katakannya demikian. Mana yang ada kata tinggal? Jadi lupa. Barang siapa tinggal dalam aku nanti. Mana teh? Ada di 656. Mana ya? Ayatnya 656. Nah, betul. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi yang diminta oleh Tuhan Yesus, cara yang sempurna yang diinginkan adalah dengan makan dagingnya dan minum darahnya, ya, supaya Yesus bisa tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Jadi kita melihat di sini betapa ini ayat-ayat kitab suci ini saling berkaitan, ya. Jadi yang sudah dikatakan dulu dinyatakan kemudian ya, dan kehendak Yesus ini menjadi lebih lengkap kalau kita melihat kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam kitab suci. Jadi waktu dikatakan ya ada pertanyaannya,
apa yang baik kita lakukan supaya kita bisa lebih mengasihi Allah. Ya, kita ambil surat Rasul Yohanes ya, yang mengatakan kalau kita bilang kita mengenal Allah, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya. Nah, ini saya baca Kita saja ya. berbohong. 1 Yohanes, surat Rasul Yohanes yang pertama, ayat bab 1, ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Allah ya maksudnya, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, jadi kalau kita mau mengasihi Allah, ya kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ya. Kalau Tuhan perintahkan untuk tinggal di dalam dirinya, itu adalah lewat Ekaristi, ya, makan dagingnya dan minum darahnya, ya kita ikuti. Ya. Dan ini soalnya penting ya, karena kita baca di Yohanes 6 itu adalah suatu syarat yang diminta oleh Yesus supaya kita bisa beroleh kehidupan kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh kehidupan kekal. Jadi ini sesuatu yang penting, perintah ini, ya. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Ya, Yesus juga memberikan perintah di hari terakhir sebelum sengsaranya, ya, sebelum wafatnya. Nah, ini suatu perintah yang khusus diberikan. Nah, makanya kita sebagai umat Katolik itu kita melakukannya. Ya. Kalau kita sungguh mengasihi Dia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sorry, yang kedua ya. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 4-5. Mungkin sudah ya, atau ada apa lagi? Ya, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi kita tutup sampai di sini. Oke, terima kasih Stefanus dan Ingrid. Sangat menarik pengajarannya. Untuk Stefanus dan Ingrid bisa membantu memberikan doa penutup buat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Untuk kehadiran-Mu di tengah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur terutama Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu, kepada kami, dan bahwa Ia telah menyerahkan dirinya bagi kami untuk menggabungkan kami masuk dalam kehidupan-Mu yang sungguh indah dalam Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh tergabung di dalam gereja Katolik, gereja yang telah Engkau dirikan, dengan mencurahkan air dan darah di kayu salib. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, dan rahmat-Mu boleh Kau berikan kepada kami semua yang bersekutu bersama pada malam hari ini. Supaya Kau tambahkan di dalam hati kami cinta kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Semoga Kau teguhkan kasih kami kepadamu, supaya kami dengan penuh rasa syukur mensyukuri karunia gereja-Mu yang kudus ini, dan kami boleh dengan segenap kasih dan dengan kekuatan kami boleh semakin mau mengenal Engkau dan mengasihi Engkau di dalam gereja yang telah Engkau berikan kepada kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Doakanlah juga persekutuan doa Hati Kudus Yesus di Sydney ini. Anak-anak-Mu yang sungguh mengharapkan bahwa Engkau selalu mendoakan dan mendampingi kami. Biarlah oleh kasih keibuan-Mu, kami semua boleh dibawa untuk lebih dekat kepada Yesus, dan kami boleh belajar mengasihi Yesus seperti Engkau mengasihi Dia. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Makasih Stefanus. Tante ada. Terima kasih Stefanus dan terima kasih Ingrid. Terima Kasih, kasih. Ingrid, ya. Boleh suatu hari nanti kalau udah nggak lockdown diundang untuk ke Sydney. Dengan senang hati. Sih. Dan sangat bagus banget. Ci, foto dulu, Ci. Oh iya foto Lian. Ayo. Foto yuk. Silakan. Kita foto dulu. Kalau ini videonya dinyalain, saya bisa. Semua dinyalain dong videonya. Semua dinyalain. Kita foto sama-sama sama Stefanus dan Ingrid. Semua udah. Amanda, ayo Amanda buka fotonya. Nah, itu udah ada. Nah, udah. itu dah. Ini udah kumpul semua nih ya. Iya. Yang udah ada. Oke. Say hi. Hai. Oke. Udah. Udah semua. Terima kasih Oke. ya. Thank Ya, you. Selamat capture-nya. malam semuanya. Thank you semuanya. Thank you, Bye. Stefanus, Ingrid. Bye. Good night ya. Tuhan Bye. berkati. Bless. God bless too.